Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, kita masih di masa pandemi, jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta jika tidak ada urusan yang sangat penting, sebaiknya kalian tidak berkerumun, ya, hindari kerumunan. Oke, untuk kali ini pada pertemuan ini kita akan melakukan pengayaan IPS berupa soal dan pembahasan untuk tema 8. Oke, silahkan disiapkan bukunya. Untuk soal-soal ini Pak Guru ambil dari LKS atau lembar kerja siswa yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Baik, kita mulai dari nomor 1 untuk subtema 1. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gambar produk anyaman. Anyaman tersebut terbuat dari rotan. Ya, benar sekali. Anyaman tersebut terbuat dari rotan. Pertanyaannya adalah bahan baku produk tersebut banyak ditemukan di daerah pedalaman, perkotaan, pesisir, ataukah di pantai. Karena bahan bakunya berupa rotan, maka ditemukan di pedalaman atau di hutan tentunya. Lanjut ke nomor 2. Francisca tinggal di pegunungan Kars Maros. Kegiatan ekonomi yang sesuai dikembangkan di daerah tempat tinggal Francisca adalah, kita harus tahu dulu seperti apakah pegunungan Kars Maros itu. Nah, seperti ini, berupa daerah yang cukup tandus, cukup kering, sehingga kegiatan ekonomi yang cocok di sana tentunya yang tidak memerlukan banyak air. Nah, petani padi bukan, ternak kambing juga kurang sesuai, budidaya ikan nila kurang tepat, maka yang paling tepat adalah tambang batu kapur. Kita lanjut ke soal nomor 3. Desa Suwanda terletak di dataran rendah yang gersang. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat desa Suwanda bekerja sebagai petani. Jenis tanaman yang dibudidayakan petani di desa Suwanda adalah apel, jagung, wortel, ataukah kentang. Nah, kata kuncinya adalah gersang, dataran rendah yang gersang, sehingga yang tepat adalah jagung. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar seorang nelayan membawa hasil tangkapannya. Gambar di samping menunjukkan kegiatan ekonomi. Karena nelayan maka jelas produksi. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. A. Ari membuat kemoceng dari bulu ayam. B. Siska makan bakso di depan sekolah. Ketiga, Yogi menyewa kamera milik temannya. Yang keempat, Nindi membantu ayahnya memanen padi. Nah, kegiatan konsumsi ditunjukkan oleh angka. Dari keempat kegiatan itu ada yang berupa konsumsi, yakni nomor berapa? Kita lihat, membuat kemoceng bukan, dia produksi. Makan jelas konsumsi. Menyewa berarti menggunakan produk konsumsi. Panen termasuk produksi, sehingga yang tepat adalah nomor 2 dan 3. Jawaban C yang paling benar. Kita masuk ke jawab singkat. Nomor 1. Petani tambak merupakan salah satu mata pencaharian penduduk di daerah jelas tambak, membutuhkan pantai dan air laut, maka daerah pesisir atau daerah pantai. Nomor 2. Topografi wilayah dapat memengaruhi mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Pernyataan tersebut menunjukkan mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh titik-titik lingkungan. Nah, kondisi apa? Topografi, muka bumi berarti kondisi fisik lingkungan. Nomor 3, penjahit merupakan pelaku kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang. Bisa berupa baju, pakaian, celana, dan seterusnya. Lanjut untuk jawaban singkat. Nomor 4, Bu Agnes merupakan pemilik toko sembako di kota Jingga. Dalam kegiatan ekonomi, Bu Agnes berperan sebagai pemilik toko. Toko itu termasuk kegiatan distribusi, sehingga Bu Agnes merupakan seorang distributor. Nomor 5, Pak Dodik membelikan sepeda untuk anaknya yang masih SD. Kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Dodik berdasarkan pernyataan tersebut adalah Pak Dodik membeli. Karena membeli maka beliau akan menggunakan suatu produk, sehingga konsumsi. Ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah konsumsi. Oke anak-anakku, itu tadi untuk subtema 1. Mungkin
Ada hal-hal yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan untuk subtema 2. CV Samudra adalah perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi. Perusahaan tersebut melayani pemasangan telepon kabel dan internet. Peran perusahaan tersebut dalam kegiatan ekonomi yaitu sebagai produsen, konsumen, distributor, ataukah moderator. Nah, jawaban yang tepat, kita lihat dulu, perusahaan tersebut melayani pemasangan, maka dia memberikan jasa. Karena itu peran CV Samudra adalah sebagai produsen. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, ada seorang driver ojol yang menyampaikan atau memberikan barang pesanan pada konsumennya. Peran pengemudi ojek online berdasarkan gambar tersebut yaitu sebagai, kita lihat dia menyampaikan, maka perannya distributor. Nomor 3, Bu Zara memiliki beberapa toko pakaian di Indonesia. Pakaian di toko milik Bu Zara merupakan produk-produk dari Tiongkok. Dengan demikian, Bu Zara disebut, tokonya menjual barang-barang yang diambil dari luar negeri. Kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Karena yang ditanyakan adalah peran Bu Zara, maka jawabannya adalah importir. Nomor 4, globalisasi dan perkembangan teknologi mempermudah masuknya produk-produk dari luar negeri. Upaya produsen dalam negeri untuk menghadapi kondisi tersebut adalah, tentunya dengan masuknya produk-produk dari luar negeri akan membuat persaingan pasar di dalam negeri menjadi semakin ketat. Apa yang bisa dilakukan produsen dalam negeri adalah meningkatkan kualitas produk, memasarkan produk ke negara lain, menghentikan produksi barang yang sejenis, atau melarang masuknya produk dari luar negeri. Tentunya yang harus diupayakan adalah meningkatkan kualitas produk dari produsen yang ada di dalam negeri sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar. Nomor 5, Pak Randi dan Bu Indri membeli meja dan kursi dari kayu jati. Pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan produk. Produk di sini adalah meja kursi dari kayu jati tersebut. Pekerjaan yang terlibat apa? Apakah petani? Bukan. Arsitek? Kurang tepat. Tukang pelitur? Iya. Tukang bangunan? Bukan. Maka yang tepat adalah C, tukang pelitur. Kita masuk ke jawab singkat. Pihak yang membeli atau memakai barang hasil produksi disebut, jelas sekali pihaknya disebut konsumen. Nomor 2, Diana berjualan nasi Padang di samping SMP Bakti Mulia. Berdasarkan pernyataan tersebut, Diana berperan sebagai berjualan, maka dia seorang produsen. Nomor 3, PT Perwira menyewakan kapal untuk mengangkut logistik dari satu pulau ke pulau lain. Dengan demikian, perusahaan tersebut berperan sebagai, yang ditanya adalah peran perusahaannya, sebagai distributor. Jawab singkat lagi untuk lanjutannya. Nomor 4, Rika bertugas memasangkan infus kepada pasien di rumah sakit. Berdasarkan pernyataan tersebut, Rika bekerja sebagai seorang tenaga medis atau perawat. Pak Yahya mengemudikan kapal penyeberangan antar pulau. Pak Yahya bekerja sebagai pengemudi kapal disebut nakoda. Lanjut ke subtema 3. Setiap manusia bekerja sesuai keahliannya. Tujuan manusia bekerja adalah mengembangkan keterampilan, memenuhi kebutuhan hidup, mengikuti minat dan hobi, ataukah mengisi waktu luang. Tujuan manusia bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 2, perhatikan jenis pekerjaan berikut. 1, dokter, 2 guru, 3 montir, 4 nelayan, 5 petani. Mohon maaf, ada format yang berubah di sini. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh nomor. Jasa itu hasilnya bisa dirasakan, tapi bentuknya tidak terlihat ya. Jelas adalah dokter, guru, montir. Nelayan jelas hasilnya ikan, bisa kita lihat. Petani hasilnya tanaman pertanian, hasil pertaniannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah nomor 1, 2, dan 3 yang A. Oke, lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar pekerjaan. Gambar di samping menunjukkan, harusnya ada 2 gambar ya. Kita lihat dulu.
Ada dua gambar di sini, nelayan dan petani. Gambar di samping menunjukkan adanya perbedaan karakteristik jelas pekerjaan. 4. Corak kehidupan terbagi menjadi masyarakat tradisional dan modern. Corak kehidupan masyarakat tradisional ditunjukkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, alat tradisional ataukah mesin canggih. Nah, tradisional mereka memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam, maka yang tepat adalah B. Tergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nomor 5, pasangan yang tepat antara kegiatan ekonomi dengan corak kehidupan ditunjukkan oleh pilihan. Nah, ada tabel di sini. Nelayan, dia mencari ikan, memanfaatkan sumber daya alam di sampingnya, maka coraknya adalah tradisional. Peternakan sama, memanfaatkan hewan-hewan untuk dikembangbiakkan dan diambil hasilnya, maka harusnya adalah tradisional. Petani, betul tradisional karena memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya, di sekitar tempat tinggalnya untuk bertani, bercocok tanam. Perdagangan, dia tidak terlalu bergantung pada lingkungan, maka coraknya harusnya adalah modern. Yang tepat C. Kita lanjut ke jawaban singkat. Nomor 1, barang yang dapat digunakan secara langsung. Nah, ini kata kuncinya, digunakan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan disebut barang konsumsi. 2. Pak Hasan memiliki bengkel di depan rumah. Dilihat dari hasilnya, pekerjaan Pak Hasan menghasilkan. Hasilnya tidak terlihat, karena Pak Hasan membantu memperbaiki mesin-mesin kendaraan. Maka jasa yang dihasilkan dari pekerjaan Pak Hasan. Nomor 3, salah satu ciri kegiatan ekonomi masyarakat modern yaitu tidak terlalu bergantung pada alam atau sumber daya alam. Lanjut ke nomor 4 dan 5. Industri, perdagangan, dan jasa merupakan 3 sektor kegiatan ekonomi masyarakat yang bercorak kehidupan. Nah, ini tidak terlalu bergantung pada alam, sumber daya alam, maka jawabannya adalah corak kehidupan modern. Nomor 5, sebagian besar masyarakat pesisir laut bekerja mencari ikan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Oke, anak-anakku, itu semua soal dan pembahasan yang sudah kita pelajari bersama. Seandainya masih ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.